Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Tadi waktu mendengar khotbahnya Romo Martin tentang miskin dan kaya, lalu saya berpikir begini, kalau orang miskin karena kebanyakan belanja di Shopee dan judi, apakah itu tetap layak bagi kerajaan Allah? Tapi kalau orang kaya karena dia berjuang dan bekerja, apakah itu juga tidak layak untuk bahagia dan bagi kerajaan Allah? Silakan melanjutkan merenungkan sendiri ya. Yang saya kasihi, Romo Martin selaku sekretaris eksekutif Komisi KKP PMP, itu kepanjangannya Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau. Frater, suster, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Romo Martin dalam khotbah di bagian akhir, beliau memberikan sebuah pengakuan mengapa Mataram dipilih sebagai tempat di mana Komisi KKP PMP KBI berjuang untuk memelihara kemanusiaan dengan memerangi krisis kemanusiaan. Kita sudah menemukan jawabannya bahwa karena cinta akan Mataram, cinta akan NTB sebagai sebuah tempat di mana gereja itu berada sebagai kelompok minoritas tetapi penting untuk menyelamatkan kemanusiaan. Karena gereja juga adalah lembaga yang tidak hanya merawat jiwa dari segi kerohanian, tapi juga merawat badan, karena mensana in corpore sano, hanya di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dan kehadiran Romo Martin dari KBI juga membuktikan gereja itu serius menjaga dan memelihara Pancasila. Karena kalau ada yang baca status saya di medsos kemarin, saya mengatakan bahwa Paroki Mataram sedang memelihara sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan itulah yang diperjuangkan dan diwartakan oleh Romo Martin dalam pertemuan semalam dari sore sampai malam tentang bagaimana gereja merespon krisis kemanusiaan yang ada. Memang sudah ada beberapa hal yang disampaikan oleh Romo Martin terkait krisis kemanusiaan yang ada di sekitar kita, ada di keluarga kita, tapi kita tidak menyadari itu sebagai krisis terbesar dalam hidup kita. Memang perdagangan manusia itu isu global, tapi yang saya simak dari cerita semalam, ada perdagangan manusia dalam keluarga ketika harkat dan martabat manusia tidak diperhatikan kesehatannya. Contoh, ada cerita beliau di Ruteng, istri perawat, suami kerja di bank, tapi anaknya kurang gizi. Nah coba, istri perawat, suami kerja di bank, anak stunting ekstrim, kurang gizi. Kemana uangnya? Jangan berpikir itu baik-baik saja. Itu masalah terbesar karena tidak memperhatikan harkat dan martabat anak untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik. Bapak Ibu, masih banyak kasus di dalam keluarga di mana kita tidak merawat anak dengan baik. Jangan berpikir sering memberikan anak main HP Anda sedang memelihara anak Anda sedang merusakkan anak Anda. Karena kita tidak meningkatkan gizi dengan membiarkan dia terus main HP sepanjang hari. Apalagi kalau keseringan main HP, anak-anak kita tampak idiot kan? Jadi itulah krisis kemanusiaan. Itu di keluarga. Semoga seksi keluarga merespon ini. Lebih membias lagi, ekologi. Ada sebuah cerita menarik juga, karena Romo Martin juga seorang advokat. Kalau ada masalah akan diadu ke beliau. Ceritanya sederhana tapi sangat merusak. Tetangga buang pampers, sementara tetangga ada di halaman. Kenalah tetangga ini karena buang pampers, lalu dijadikan perkara besar. Kenapa? Tidak ekologis, membuang sampah pada tempatnya. Itu banyak terjadi dalam hidup kita. Nah, itulah yang diperjuangkan oleh KKP PMP atau ekologis yang lain. Katanya si orang Bejawa, tapi saya rasa ini rata-rata untuk orang NTT.
Orang NTT kalau lihat anjing lewat, yang dia bayangkan adalah kuali. Maka air liur pasti meleleh. Padahal itu juga ciptaan Tuhan yang perlu dijaga dan dipelihara. Karena lebih melihat ciptaan lain sebagai objek, bukan subjek. Maksudnya Bapak Ibu, alam itu ciptaan Tuhan. Jangan diperas untuk kekayaan dan kerakusan pendapatan sampai kita lupa memelihara alamnya. Maka membuang sampah pada tempatnya, merawat pekarangan untuk hijau, itu cara terbaik memelihara ekologi. Karena apa? Beliau bercerita tentang susahnya dapat lihat cacing sekarang, padahal itu cacing penting untuk menyuburkan tanah. Itu hal-hal biasa. Atau perubahan iklim, Bapak Ibu alami sendiri sekarang. Sekarang cerah, sebentar lagi dia mendung, hujan lebat. Begitu cepat dia berubah. Dan itu mempengaruhi kesehatan kita. Radang tenggorokan, iya. Batuk, iya. Pilek, iya. Padahal kalau dilihat dulu, ini musim hujan, memang harus banyak hujan. Tapi sebentar-sebentar hujan, angin, sebentar-sebentar cerah. Kenapa dia berubah dengan begini tidak jelas? Karena memang banyak manusia yang hidup tidak jelas, membuat alam pun ikut tidak jelas. Jadi alam juga berontak. Nah, inilah hal-hal yang diperjuangkan oleh gereja melalui Komisi Keadilan Perdamaian, Pastoral Migran dan Perantau. Jadi ini beberapa hal yang kita dapat yang sangat penting dan perlu kita maknai. Dan karena Romo Martin datang dengan rasa cinta, kita harus merespon dengan rasa cinta. Pas memang juga beliau datang H+1 setelah kita merayakan Valentine Day, hari kasih sayang. Bukti bahwa gereja Indonesia melalui KBI menyayangi gereja di NTB. Dan menurut pengakuan Romo Martin, dengan beliau datang begini, maka tercatatlah di sekretariat KBI kalau Mataram salah satu gereja yang menjadi target perhatian untuk gereja itu tampak di dunia kita, juga menyelamatkan dunia kita, terutama perjuangan kemanusiaan. Ada banyak kasus di negeri ini yang ditangani oleh Romo Martin, misalnya kasus Tanah Nangahale Maumere yang ramai diviralkan itu. KBI memberikan kepercayaan kepada beliau untuk meneliti, cari kebenaran. Dan masih ada banyak lagi kasus terkait kita Keuskupan Denpasar. Beliau adalah salah satu kuasa hukum yang membantu menyelesaikan kasus tanah Keuskupan Denpasar di Labuan Bajo. Jadi beliau imam 100%, advokat 100%. Beliau alumni Atmajaya ya mau ya, dapat belajar hukum di Atmajaya. Jadi kalau ada kasus-kasus yang Bapak Ibu mungkin rasa sulit menyampaikan, beliau punya nomor di saya. Beliau sudah berjanji untuk siap membantu kita. Tidak hanya kita, juga orang lain yang butuh perjuangan keadilan kemanusiaan. Terima kasih kepada Romo Martin atas nama segenap umat Dewan Pastoral. Dan kami berharap untuk tetap mendampingi kami dalam hal-hal krisis kemanusiaan seperti ini, terutama di Dekanat NTB. Saya meminta kepada beliau, kalau bisa setelah ini kita terus ke Sumbawa, karena di sana masalah ekologi dan masalah kemanusiaannya juga lumayan, yang perlu mendapat perhatian gereja. Kehadiran beliau tidak hanya murni untuk berbicara tentang gereja, tapi bagaimana gereja berkolaborasi dan bersinergis dengan pemerintah dan dunia, karena beliau juga punya jaringan di pemerintahan. Kemarin dia bercerita tentang ada banyak kasus pemulangan tenaga kerja dan masalah di perantauan, yang kemudian beliau kontak ke bagian pemerintahan. Ternyata di sana ada channel untuk membantu transportasi, dan banyak orang yang dipulangkan dibantu oleh pemerintah untuk transportasi. Bapak Ibu umat Mataram, banyak perantau. Saya guyon begini, untung Anda masih kuat, Anda bisa pulangkan jenazah misalnya 15 juta. Tapi besok-besok kita miskin juga. Tapi pemerintah punya perhatian untuk para perantau. Maka mari kita berkolaborasi juga, mulai berpikir tentang ini. Anda kerja, Anda punya perjanjian kerja, besok-besok ada masalah pekerjaan, dipecat, sakit atau mati, siapa yang bertanggung jawab? Itulah maksudnya komisi ini, supaya kita bersinergis dengan banyak pihak membantu menyelamatkan umat kita. Arisan tidak akan pernah selalu menguatkan kita.
Jadi ini pencerahan-pencerahan dan bekal-bekal yang sudah kita terima, yang perlu kita respon dan tanggapi bersama, dan kita bersyukur dan beruntung mendapat kunjungan pertama dari KWI melalui Sekretaris Eksekutif Komisi KKP PMP. Jadi sekali lagi terima kasih Romo Martin, jangan kita lewatkan dan sia-siakan kesempatan emas ini untuk gereja di Mataram dan Lombok menampakkan dan memancarkan diri sebagai penyelamat bagi dunia universal. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kepada rekan-rekan DPP, para ketua lingkungan, dan semua yang diundang untuk rapat nanti, selamat datang dan selamat mengikuti penyusunan program. Dan untuk kita semua, para keluarga, jangan lupa hari Minggu itu kita merayakan World Marriage Day, Hari Perkawinan Sedunia. Makanya kita minta seksi keluarga dan orang yang bergerak di bidang keluarga mengakomodir perayaan ini agar dirayakan sebagai sebuah perayaan pasutri. Maka sangat diharapkan kalau Anda betul mencintai pasangan Anda harus datang misa hari Minggu, karena pada waktu itu akan secara massal diadakan pembaharuan janji perkawinan dan pemberkatan cincin yang Anda pakai. Datang dan duduklah bersama pasangan Anda untuk merayakan Hari Pasutri Sedunia. Itu saja beberapa penyampaian tambahan. Terima kasih untuk kita semua. Selamat berhari Minggu. Semoga Tuhan memberkati. Jauh-jauh dia ini sama siapa? Oh.